Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Durevansyah. Di video ini saya akan menjelaskan materi Technopreneurship. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Technopreneurship. Jadi, Technopreneurship ini adalah sebuah usaha yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kemampuan berwirausaha untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Definisi menurut Sudarsi mengemukakan bahwa technopreneurship adalah proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan bahwa penciptaan strategi dan inovasi yang tepat kelak bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor untuk pengembangan ekonomi nasional. Tujuan. Salah satu tujuan utama untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam bentuk bisnis yang akan memberikan manfaat dan solusi bagi banyak orang. Dengan adanya technopreneurship, lebih mempermudah pekerjaan manusia dalam bidang tertentu, seperti memajukan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Contoh implementasi. Implementasi technopreneurship melibatkan pengembangan solusi teknologi informasi inovatif, pemberian layanan konsultasi, pendirian startup teknologi informasi, dan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kemajuan teknologi. Dengan menggabungkan itu, maka dapat menciptakan nilai tambah dalam bidang sistem informasi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teknologi informasi. 5 contoh implementasi dalam konteks sistem informasi. 1. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak. Mengembangkan aplikasi dan perangkat lunak inovatif yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan spesifik dalam industri ataupun organisasi, dan dapat mengidentifikasi area di mana sistem informasi yang lebih efisien atau aplikasi yang lebih baik dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengelola data dengan lebih baik, atau meningkatkan pengalaman pengguna. Kedua, startup e-commerce. Memulai perusahaan startup yang berfokus pada teknologi informasi. Dapat mengidentifikasi celah di pasar atau kebutuhan spesifik dalam industri tertentu yang dapat diatasi dengan solusi teknologi informasi. 3. Pelayanan konsultasi keamanan informasi. Dapat menyediakan layanan konsultasi keamanan informasi kepada industri atau organisasi, dan dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengatasi risiko keamanan informasi, melakukan audit keamanan, serta memberikan saran untuk memperkuat infrastruktur dan sistem keamanan. Keempat, pengembangan sistem analitik data. Mengembangkan sistem analitik data yang membantu industri atau organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mereka dapat merancang platform atau perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan atau machine learning untuk menganalisis data secara otomatis dan menghasilkan wawasan bisnis yang berharga. Dengan memberikan solusi analitik data yang inovatif dapat membantu industri dan organisasi dalam mengoptimalkan strategi bisnis. Kelima, layanan cloud computing. Mereka dapat menawarkan infrastruktur dan layanan yang andal dan aman kepada perusahaan yang ingin mengadopsi teknologi cloud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep bakar duit di dunia startup. Konsep bakar duit ini adalah mencapai skala. Konsep bakar ini dalam dunia startup merujuk pada strategi pengeluaran besar-besaran pada tahap awal untuk mempercepat pertumbuhan dan dominasi pasar. Konsep ini adalah mencapai skala yang besar dalam waktu singkat, memperoleh pasar-pasar yang signifikan, dan menciptakan dampak yang besar di industri tertentu. Meskipun memiliki risiko yang tinggi, konsep bakar duit dapat memberikan keuntungan kompetitif yang kuat jika diimplementasikan dengan bijaksana. Dalam konsep bakar duit ini terdapat penguasaan pasar. Penguasaan pasar ini bertujuan untuk mendominasi pasar yang mereka masuki, berusaha untuk menjadi pemimpin industri atau menciptakan produk atau layanan yang mengganggu pasar yang ada. Dalam upaya untuk mencapai penguasaan pasar, startup akan mengalokasikan dana besar untuk membangun merek, meningkatkan kesadaran konsumen, dan memenangkan persaingan dengan pesaing lainnya. Risiko yang tinggi. Pengeluaran besar-besaran tanpa memperhatikan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan
atau tanpa mencapai profitabilitas dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kehabisan modal atau kegagalan bisnis. Ekspansi yang cepat. Startup berfokus untuk mencapai jumlah pengguna atau pelanggan yang besar dalam waktu yang singkat dengan menggunakan dana yang cukup besar untuk pemasaran dan pengembangan produk. Pertumbuhan yang agresif. Konsep bakar duit mengutamakan pertumbuhan yang cepat dan agresif. Startup yang menerapkannya berinvestasi dalam pemasaran, pengembangan produk, akuisisi pelanggan, dan ekspansi ke pasar baru dengan cara yang agresif. Mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan yang ada dan memperoleh pasar-pasar yang besar dalam waktu singkat. Selanjutnya saya akan masuk ke materi marketing mix. Jadi marketing mix ini juga dikenal sebagai bauran pemasaran, adalah konsep yang mencakup kombinasi dari elemen-elemen pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan capai tujuan pemasaran. Marketing mix bertujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk yang relevan dan berkualitas. Dengan memperhatikan elemen produk, perusahaan dapat mengidentifikasi fitur dan atribut yang diinginkan oleh pelanggan sehingga memenuhi harapan mereka. Definisi menurut Neil Borden pada tahun 1953 mengemukakan konsep marketing mix sebagai kombinasi dari berbagai variabel pemasaran yang saling terkait. Menurut E. Jerome McCarthy pada tahun 1960-an mengembangkan konsep marketing mix lebih lanjut dengan pendekatan 4P. 4P itu sendiri terdiri dari produk, price, promotion, and place. Beberapa tujuan dari marketing mix. Memenuhi kebutuhan pelanggan. Marketing mix bertujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk yang relevan dan berkualitas. Dengan memperhatikan elemen produk, perusahaan dapat mengidentifikasi fitur dan atribut yang diinginkan oleh pelanggan sehingga memenuhi harapan mereka. Kedua, meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan dengan produk atau jasa. Marketing mix membantu perusahaan dalam mengatur harga yang kompetitif, mempromosikan produk secara efektif, dan memastikan produk tersedia di tempat yang tepat untuk mendorong peningkatan penjualan. Ketiga, meningkatkan kesadaran merek atau iklan. Melalui strategi promosi yang tepat, marketing mix bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap merek perusahaan atau produk jasa yang ditawarkan. Hal ini dapat dicapai melalui iklan, promosi, penjualan, dan kegiatan lain sebagainya. Contoh implementasi. Marketing mix terdiri 4 elemen utama yang juga dikenal sebagai 4P. Yang pertama ada produk. Di produk ini, barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar, ini termasuk atribut kualitas, merek, desain, fitur, dan varian produk. Perusahaan harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memastikan produk mereka memenuhi harapan tersebut. Yang kedua, harga atau price. Jumlah uang yang ditetapkan untuk memperoleh produk atau jasa tersebut. Penetapan harga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, harga pesaing, serta strategi pemasaran perusahaan. Ketiga, promosi. Kegiatan pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan tentang produk atau jasa mereka kepada pelanggan. Ini mencakup iklan penjualan, personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan strategi komunikasi lainnya. Keempat, tempat. Saluran distribusi dan lokasi di mana produk atau jasa tersedia bagi pelanggan. Ini mencakup strategi distribusi, penempatan produk di toko fisik atau online, serta manajemen rantai pasokan. Selanjutnya saya akan masuk ke materi business plan. Business plan ini adalah dokumen strategis yang merinci rencana bisnis yang inovatif dan berbasis teknologi. Business plan ini mencakup analisis, strategi, pengembangan produk atau jasa, rencana keuangan, dan rencana pengembangan teknologi, dan masih banyak lainnya. Dalam business plan terdapat kerangka business plan dan manfaatnya. Dalam kerangka bisnis, ini ada keuangan, yaitu mencakup proyeksi keuangan yang mendetail seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Ini termasuk estimasi pendapatan, biaya operasional, investasi awal, dan proyeksi laba bersih. Kedua, konsep bisnis.
Menjelaskan ide bisnis yang inovatif dan unik ini meliputi deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan, keunggulan kompetitif, potensi pasar, dan manfaat yang dihasilkan bagi pelanggan. Operasional, menjelaskan rencana operasional yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan bisnis. Ini mencakup faktor-faktor seperti lokasi fisik, infrastruktur teknologi, rantai pasokan, tenaga kerja, dan sistem manajemen yang akan digunakan. Keempat, ada marketing. Strategi pemasaran akan digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa ke pasar. Ini melibatkan analisis pasar, segmentasi pelanggan, strategi banding, saluran distribusi, dan rencana promosi. Selanjutnya, manfaat dari bisnis plan. Manfaat dari bisnis plan ini menggambarkan visi dan strategi bisnis. Untuk menggambarkan visi bisnis secara jelas dan merencanakan strategi untuk mencapainya. Kedua, mengidentifikasi peluang dan risiko. Melakukan analisis menyeluruh tentang pasar, pesaing, tren industri, dan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi bisnis. Ketiga, merencanakan pendanaan dan investasi. Mencari pendanaan dari investor atau lembaga keuangan. Keempat, mengembangkan produk atau jasa. Merumuskan fitur unik, manfaat, dan keunggulan kompetitif produk atau jasa, serta mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan dan peningkatan yang diperlukan. Kelima, pemantauan dan investasi. Memantau kinerja bisnis dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manfaat technopreneurship. Manfaat yang kita bisa dapat dari mempelajari technopreneurship. Sebelumnya, saya jelaskan lagi, technopreneurship ini merupakan entrepreneurship yang bergerak dalam bidang teknologi. Technopreneurship memunculkan banyak teknopreneur muda dan baru untuk turut serta dalam menemukan dan mengembangkan ekosistem wirausaha berbasis teknologi yang dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Meskipun begitu, pengaruh yang ditimbulkan tidak selalu positif bagi masyarakat yang ada, khususnya bagi masyarakat yang tidak ahli dalam bidang teknologi. Berikut beberapa manfaatnya. 1. Kita bisa mengetahui cara membuat personal bisnis. Kedua, mengetahui cara menghindari risiko. Ketiga, mendapatkan pengetahuan dasar dalam mengelola suatu bisnis. Keempat, mendapatkan informasi untuk membangun networking dunia bisnis. Kelima, memiliki skill base yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Keenam, memahami strategi pemasaran melalui teknologi informasi. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai technopreneurship. Terima kasih.